Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan NIM 222022281. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai desain organisasi. Poin pembahasan yang pertama adalah definisi desain organisasi, yang kedua dimensi-dimensi desain organisasi, dan yang ketiga macam desain organisasi. Apa sih itu desain organisasi? Desain organisasi adalah sebuah tatanan dalam mengatur beberapa aspek dalam lingkungan organisasi yang meliputi strategi, teknologi, dan proses internal yang ada beserta aspek lainnya yang dirancang untuk membentuk sebuah organisasi yang baik guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dimensi-dimensi desain organisasi. Menurut Duff, terdapat dua dimensi desain organisasi. Pertama adalah dimensi struktural dan dimensi konseptual. Dimensi struktural yang pertama adalah formalisasi, berkaitan dengan dokumen tertulis dari organisasi, terdiri dari prosedur, deskripsi pekerjaan, peraturan, dan panduan kebijakan yang menggambarkan perilaku dan aktivitas. Yang kedua adalah spesialisasi, tahapan di mana terdapat penugas ke dalam beberapa divisi. Yang ketiga, hierarki otoritas, mendeskripsikan jenjang kewenangan antar manajer dan pelaporan hasil oleh dan kepada siapa. Yang keempat, sentralisasi, berhubungan dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan, apakah bersifat sentralisasi atau terpusat di top level. Yang kelima, profesionalisme, tahapan yang berhubungan dengan pendidikan formal dan pelatihan karyawan, bertujuan untuk menciptakan karyawan yang profesional dalam menjalankan sebuah pekerjaan dalam organisasi. Yang keenam adalah rasio personel. Tahapan ini berhubungan dengan penempatan karyawan ke dalam beberapa fungsi dan departemen. Selanjutnya adalah dimensi kontekstual. Yang pertama yaitu ukuran, berhubungan dengan jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah organisasi yang mencakup keseluruhan termasuk yang tergolong dalam masing-masing divisi. Yang kedua, teknologi organisasi, berhubungan dengan peralatan, teknologi, serta tindakan yang digunakan dalam mengubah input menjadi output, sebagai contoh dalam perusahaan manufaktur. Yang ketiga adalah lingkungan, berhubungan dengan lingkungan di luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dalam bertindak. Yang keempat adalah tujuan dan strategi organisasi, berhubungan dengan tujuan dan strategi organisasi yang berkaitan langsung dengan proses dalam organisasi, serta juga merupakan hal yang penting dalam membentuk hubungan antara pekerja, pelanggan, dan pesaing. Yang terakhir atau yang kelima adalah budaya organisasi, berhubungan dengan serangkaian nilai, kepercayaan, pemahaman, dan norma yang dijalankan oleh setiap pekerja dalam sebuah organisasi. Nilai-nilai ini dapat berhubungan dengan etika berperilaku, komitmen pekerja, efisiensi, pelayanan akan karyawan, yang semuanya saling menyatu dalam membentuk sebuah organisasi yang solid dan kokoh. Kemudian, macam desain organisasi. Yang pertama, desain organisasi umum, dan yang kedua adalah desain organisasi baru. Desain organisasi umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah struktur sederhana. Desain organisasi ini ditandai dengan departementalisasi yang sederhana, rentang kendali yang luas, otoritas terpusat di satu orang, dan formalisasi kecil dan biasanya digunakan dalam usaha kecil. Struktur sederhana merupakan organisasi yang datar, biasanya hanya mempunyai 2 atau 3 tingkat vertikal, ikatan kelompok buruh yang longgar, dan satu individu yang memiliki wewenang mengambil keputusan yang terpusat. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam bisnis kecil. Birokrasi. Birokrasi ini dicirikan oleh tugas operasi karakteristik yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas yang dikelompokkan ke departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Selanjutnya, struktur matriks. Struktur matriks digunakan dalam biro iklan, perusahaan pesawat, universitas, dan laboratorium. Pada hakikatnya, matriks menggabungkan dua bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan produk. Yang selanjutnya, desain organisasi baru. Yang pertama adalah struktur tim, menggunakan tim sebagai piranti pusat untuk mengkoordinasi kegiatan kerja. Yang kedua adalah organisasi virtual, organisasi inti kecil yang menggunakan sumber luar bagi fungsi bisnis yang utama. Organisasi struktural sangat tersentral dengan sedikit atau tanpa departementalisasi. Yang ketiga adalah organisasi tanpa tapal batas. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi yang mengusahakan penghapusan rantai komando, mempunyai rentang kendali yang tidak terbatas, dan menggantikan departemen dalam tim yang diberi kuasa.
Yang keempat atau yang terakhir adalah organisasi feminin, merupakan suatu organisasi yang dicirikan oleh perlakuan humanistik terhadap individu, non-oportunisme, karir yang didefinisikan lewat pelayanan kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.